Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi terkait dengan bagaimana sih caranya agar YouTuber pemula yang baru dimonetisasi itu bisa gajian di tiap bulan, teman-teman. Nah, mengapa saya harus membahas hal ini? Karena secara pengalaman saya, menurut pengalaman saya ini ya teman-teman, artinya ini berdasarkan dengan pengalaman saya, jadi saya ingin membagikan informasi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian. Untuk YouTuber pemula yang baru dimonetisasi, yang jelasnya untuk gajian tiap bulan itu sangat sulit ya teman-teman, karena iklan yang kita dapatkan sudah, kalau misalkan teman-teman itu berada di posisi yang di luar daripada Indonesia, mungkin akan mendapatkan AdSense yang cukup gede ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang negara Indonesia sendiri, dilihat daripada harga iklannya itu semuanya murah-murah ya teman-teman. Jadi pendapatan kita di YouTube itu yang jelasnya dilihat daripada nilai RPM dan CPM kita ya teman-teman. Kalau misalkan untuk pembayaran iklan yang tampil pada video kita, jadi saya rasa sangat minim teman-teman untuk YouTuber pemula yang baru dimonetisasi untuk bisa gajian tiap bulan teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena ini adalah pengalaman saya sendiri dan saya alhamdulillah sudah bisa gajian tiap bulannya, meskipun view yang saya dapatkan dari video-video yang sudah saya tampilkan di channel saya itu masih sangat sedikit teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, jangan skip video ini biar teman-teman bisa simak apa yang saya lakukan pada channel saya agar bisa gajian tiap bulan ya teman-teman. Jadi di tiap bulannya itu saya selalu gajian untuk mendapatkan hasil daripada upaya saya selama ini. Dan langsung saja kita menuju ke tips yang saya pergunakan pada channel saya ini teman-teman. Jadi di sini saya itu menggunakan dua server teman-teman. Saya itu menggunakan dua server karena memang saya channelnya itu dalam konteks bahasanya itu bahasa Indonesia, dan saya berada di posisi Indonesia, negara Indonesia. Jadi saya itu memakai server Indonesia dan kemudian mengandalkan server dari VPN ini teman-teman. Jadi saya merubah-rubah server di komputer saya ini ya teman-teman. Nah, cuman persoalannya saya itu menggunakan dua komputer teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini adalah komputer yang satunya atau laptop yang satunya, dan ini adalah komputer yang satunya lagi teman-teman, yang saya gunakan untuk merubah server saya teman-teman. Dan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tips yang saya gunakan dalam browser di PC saya ini bisa teman-teman simak di video selanjutnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk tipsnya saya itu menggunakan browser Firefox dan juga Google Chrome teman-teman. Artinya di Firefox dan Google Chrome ini kita bisa merubah server daripada PC kita ya teman-teman, atau lokasi browsing kita, jadi tidak dianggap spam oleh pihak YouTube teman-teman. Jadi sebenarnya akan spam kalau misalkan teman-teman itu tidak fokus dan kemudian tidak teliti untuk bagaimana cara melihat IP address kita ya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan dulu terburu-buru untuk melihat videonya teman-teman dengan aplikasi ataupun browser yang teman-teman miliki itu, tapi teman-teman harus mengecek kembali tentang server yang berada di PC-nya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pengen untuk merubah servernya teman-teman, atau merubah IP address-nya ya teman-teman. Jadi langsung saja di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Ini dia Google Chrome-nya. Kita buka dulu. Nah, di sini ya teman-teman. Di Google Chrome sini kita itu bisa memperbanyak atau mengcloningnya ya teman-teman. Artinya membuat browser yang banyak dengan tampilan hanya dengan satu PC ini. Kita bisa menggunakan beberapa browser. Di sini saya sudah membuat beberapa cloningnya. Coba bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah jumlah cloning yang saya pakai. Jadi semuanya ini berisi dengan akun-akun teman-teman, tapi akun yang tidak diverifikasi dengan nomor handphone ya teman-teman. Jadi untuk akun yang tidak diverifikasi dengan nomor handphone ini bisa teman-teman buat di Android-nya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah login pada Android, bisa teman-teman kunjungi langsung di pengaturan dan tambahkan akunnya teman-teman. Tapi tambahkan akun itu karena memang untuk di device itu tidak perlu harus memverifikasi ya teman-teman, tapi mereka akan membaca perangkat daripada Android yang teman-teman miliki. Jadi untuk Gmailnya saja tidak bisa langsung artinya untuk pembuatan Gmailnya kita tidak langsung harus memverifikasikan nomor handphone kita teman-teman. Jadi situ aman ya teman-teman, asalkan teman-teman itu berhati-hati dalam penggunaan ini teman-teman. Nah, di sini saya cloningnya banyak sekali teman-teman, bisa teman-teman lihat.
Ini semua itu akunnya akun yang tidak diverifikasi dengan nomor handphone ya teman-teman, tapi ini tidak spam teman-teman. Saya sudah pernah mencobanya. Nah, alasan kenapa saya tidak di spam oleh pihak YouTube karena saya menggunakan dua PC teman-teman. Jadi untuk penguploadan video saya menggunakan komputer yang ini, dan yang satunya lagi sebagai komputer yang saya gunakan untuk merubah servernya teman-teman. Jadi saya tidak dianggap spam dan kemudian masih aman-aman saja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk di spam juga pasti akan saya buatkan tutorialnya, dan untuk tutorial yang ini akan saya tidak buat teman-teman, karena saya di spam ya, dan saya tidak mau teman-teman itu di spam juga, karena itu bisa membuat teman-teman artinya bisa menjerumuskan teman-teman ke dalam hal yang salah ya teman-teman. Tapi saya tidak mau seperti itu. Ini karena pengalaman saya bisa gajian tiap bulan itu karena menggunakan hal seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, yang ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah browser yang kedua setelah saya mengklikkan ikon yang di atas ini ya teman-teman. Ikon profil ini, ikon profil dari browser ini. Nah, untuk membuka yang satunya lagi kita tinggal pilih saja teman-teman. Artinya yang penting teman-teman itu sudah login dengan akun yang berbeda ya teman-teman, agar tidak di spam. Jadi ini sebenarnya untuk di satu PC saja juga sudah bisa teman-teman. Artinya kita tidak akan di spam ya, asalkan teman-teman itu menggunakan akun yang berbeda teman-teman, seperti halnya yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini teman-teman, ini adalah jumlah cloning yang sudah saya buka, dan bisa teman-teman lihat untuk merubah servernya. Di sini saya itu mengunjungi bagian sini teman-teman, untuk yang tampilan di Google Chrome yang paling awal sebelum kita mengetikkan kata kunci ataupun mengetikkan pencarian kita di kolom pencarian ini. Di sini ada toko web ya teman-teman, artinya web store ya. Bisa teman-teman lihat, kita pilih saja untuk mendownload VPN di Google Chrome ini ya teman-teman. Kita akan masuk di tampilan ekstensi seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan, kalau yang punya saya itu saya rekomendasikan untuk menggunakan Browsec ya teman-teman, sebagai VPN di PC ini. Seperti ini teman-teman, kita ketikkan saja Browsec. Nah, ini dia teman-teman, Browsec VPN. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bisa langsung teman-teman pilih untuk menambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan di Google Chrome. Muncul tampilan seperti ini, kita pilih tambahkan ekstensi. Nah, kita tunggu saja, nanti dia menginstal sendiri ya teman-teman. Jadi instalasinya itu secara otomatis langsung terpasang di dalam perangkat yang kita gunakan ini ya teman-teman. Jadi di Google Chrome. Kalau misalkan di browser Firefox juga bisa ya teman-teman. Di sini saya sudah menginstalnya, ini dia. Jadi di sini aman ya teman-teman. Aman, asalkan teman-teman itu login teman-teman. Teman-teman harus menonton dengan akun yang berbeda. Tapi untuk VPN-nya juga, kalau misalkan cloningnya itu ada dua, cloning dari browser yang teman-teman pilih untuk memview videonya teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan Google Chrome, di sini ada dua. Nah, dari dua akun yang berbeda ini, browser yang IP dari VPN ini harus sama ya teman-teman. Contohnya kalau misalkan kita pilih di sini, sebentar. Kita pilih untuk mengaktifkannya. Nah, di sini ya teman-teman, di sini teman-teman bisa pilih untuk negara-negara mana yang bisa terhubung ke PC teman-teman. Nah, ini di sini ada tersedia yang premium dan kemudian free ya teman-teman, tapi saya karena memang kekurangan modal jadi saya menggunakan yang free saja teman-teman. Di sini ada Netherlands, ada Singapura, United Kingdom, dan ke Amerika Serikat. Jadi di sini ada di Belanda, Singapura, dan kemudian di Amerika juga ya teman-teman yang tersedia free ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih saja untuk menghubungkan IP-nya teman-teman itu ke negara lain ataupun PC-nya teman-teman, browsing-nya teman-teman itu teman-teman. Jadi untuk mengunjungi videonya teman-teman itu bisa teman-teman ketikkan saja langsung di youtube.com.
Jadi di sini ya teman-teman, kalau misalkan di sini saya pilih Nederland, di browser yang satunya lagi itu harus Nederland teman-teman, agar tidak di spam ya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Dan itu iklannya langsung muncul teman-teman, dan iklannya itu yang jelasnya bukan iklan Indonesia yang murah-murah itu ya teman-teman, tapi iklan dari negara lain. Nah, bisa teman-teman lihat di komputer yang satunya lagi ya teman-teman, karena saya takut di spam jadi saya menggunakan dua PC. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini adalah cloning yang sudah saya buat teman-teman. Di komputer yang satunya lagi. Jadi ini komputer yang saya buatkan tutorialnya tadi, dan kemudian yang ini teman-teman. Yang ini adalah cloning yang sudah saya jalankan ya teman-teman, dengan menggunakan ini dia teman-teman. Teman-teman lihat IP-nya itu saya di Nederland ya teman-teman, saya menggunakan IP dari Nederland. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah IP-nya. Kemudian untuk cloning yang satu lagi seperti ini. Nah, ini juga di Nederland teman-teman. Jadi saya menyamai IP address-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini di dua akun yang berbeda ya. Bisa teman-teman lihat. Dan untuk pertanyaan spam atau tidaknya, yang jelasnya itu tidak spam teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan juga analitik yang sudah muncul di history penonton saya ini teman-teman. Artinya analitik yang sudah terbaca di channel saya, dan itu alhamdulillah masuk teman-teman. Artinya masuk dari server untuk wilayah pemutarannya itu bisa kita lihat di Nederland, Singapura, dan kemudian Amerika Serikat teman-teman. Karena saya menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan VPN ini agar bisa mendapatkan iklan yang mahal-mahal itu teman-teman. Jadi agar bisa gajian tiap bulan itu teman-teman harus memfungsikan ini ya teman-teman, karena untuk sebagian besar youtuber pemula yang baru dimonetisasi itu sangat minim teman-teman, apalagi view yang sedikit. Sudah kalau misalkan teman-teman itu memiliki view yang banyak, yang jelasnya itu akan mempermudah teman-teman untuk bisa gajian tiap bulan. Tapi untuk yang view-nya masih sedikit-sedikit, yang jelasnya harus kita gunakan hal seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman itu mau gajian dari YouTube tiap bulan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah laptop yang saya gunakan sebagai perekam layar tadi, dan kemudian ini adalah laptop yang sudah saya gunakan cloningnya untuk ini bukan laptop ya teman-teman, ini PC yang saya gunakan cloningnya untuk memview video saya dengan server yang berbeda tadi teman-teman. Jadi ini yang jelasnya untuk saya jadikan sebagai PC ataupun laptop yang saya gunakan untuk mengupload video saya dengan server Indonesia. Jadi ini tanpa VPN, dan kemudian yang ini untuk saya viewkan video saya agar bisa memunculkan iklan yang CPM-nya itu besar ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan server dari Nederland dan sudah saya aktifkan. Seperti ini, saya pilih dulu. Bisa teman-teman lihat sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah server dari Nederland, artinya sudah aktif. VPN-nya sudah saya aktifkan. Dan kemudian yang ini sudah saya aktifkan juga teman-teman, dan iklannya sudah muncul ya teman-teman. Di video yang ini juga sudah muncul, dan di video yang ini juga sudah muncul iklannya teman-teman. Jadi untuk menjaga-jaga agar video kita itu bisa selalu muncul iklan, teman-teman itu bisa langsung kunjungi di bagian history sini dan menghapus semua history tontonannya teman-teman, agar tidak spam ya teman-teman. Nah, history tontonannya seperti itu. Mohon maaf, saya merekamnya dengan menggunakan kamera. Nah, history tontonannya bisa seperti ini. Teman-teman pilih di bagian sini, dan kemudian tinggal teman-teman hapus saja teman-teman. Nah, yang menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan di sini agar kita itu tidak di spam, teman-teman itu harus login dengan akun yang berbeda ya teman-teman, meskipun cloningnya itu banyak teman-teman, ataupun browser yang teman-teman buat di Google Chrome ini banyak ya teman-teman, tapi teman-teman bisa menggunakan ataupun memasukkan akun yang berbeda teman-teman. Jadi jangan menggunakan satu akun saja, karena itu bisa membuat channel kita itu tidak aman ya teman-teman. Nah, ini adalah jumlah cloning yang sudah saya buat di PC yang ini. Tapi untuk yang paling terbanyak itu di bagian sini teman-teman. Nah, saya juga sering menonton dengan IP dari Indonesia dengan cloning di PC yang ini paling terbanyak ya teman-teman. Karena mengingat video saya itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi untuk menjaga-jaga saja, karena tidak mungkin untuk sebagian besar orang yang di bagian Nederland itu akan menonton video saya. Lagi pula, apa pentingnya juga video saya untuk dinonton oleh orang Nederland. Jadi saya juga mengcloning di bagian sini untuk menonton video-video yang ada di
channel saya teman-teman dengan menggunakan server Indonesia saja. Dan untuk memperbanyak itu saya menggunakan, tidak perlu harus menggunakan VPN. Dan untuk PC yang ini sengaja saya masukkan cloningnya dengan VPN yang bisa membuat channel saya itu berkembang, dan jelasnya untuk mengembangkan RPM-nya saja teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah tips yang saya gunakan agar saya itu bisa sesegera mungkin untuk mendapatkan gaji dari YouTube tiap bulan ya teman-teman. Dan itu terbukti sangat real teman-teman. Jadi ini tidak spam, asalkan teman-teman itu bermain yang aman-aman saja teman-teman. Seperti itu video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih baru untuk dimonetisasi dan mengharapkan gaji tiap bulan dari YouTube. Ini adalah tips yang saya gunakan kepada teman-teman sekalian. Jangan pernah risau kalau misalkan view-nya teman-teman itu masih kecil. Ini adalah tips yang paling ampuh agar teman-teman itu bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari usaha yang sudah teman-teman buat atau sudah teman-teman tampilkan di channelnya teman-teman. Sampai di situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba. Subscribe, like, dan komen juga bagian daripada upaya yang perlu teman-teman lihat, dan kemudian upaya yang perlu teman-teman tampilkan pada channel ini juga, agar channel ini bisa lebih berkembang untuk memberikan video-video motivasi yang lainnya buat teman-teman pemula yang lainnya. Sekian dari saya.